Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Variana Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku ini ya guys. By the way, sesuai dengan requestan di antara kalian, kali ini aku akan membahas mengenai pengalaman horor seseorang yang sebenarnya pengalaman ini juga nggak kalah seramnya dibanding dengan pengalaman-pengalaman horor yang sebelumnya. Oke guys, nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi videonya. Cerita ini berasal dari seseorang yang bernama Wina. By the way, namanya ini udah kita samarkan. Pokoknya nama-nama yang ada di dalam cerita ini udah kita samarkan untuk melindungi privasi dari orang-orang yang berada di dalam cerita ini ya guys. Nah, sebenarnya si Wina ini adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putra. Yang pertama kita sebut saja namanya Doni, berusia 8 tahun. Putra kedua kita sebut saja namanya John, berusia sekitar 2 tahun. Nah, kala itu di tahun 2020 si Wina ini berpindah tempat tinggal gitu loh bersama ibu mertuanya. Kala itu ibu mertuanya ini suka sakit-sakitan gitu loh, tapi nggak ada yang ngurus. Jadi membuat si suaminya Wina yang kita sebut saja namanya Roni berpikir untuk pindah gitu, tinggal bersama si ibu mertuanya ini. Karena kan emang udah tua suka sakit-sakitan, jadi biar ada yang rawat gitu loh kalau lagi sakit. Awal kepindahannya si Wina ini sebenarnya nggak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu loh, kayak semuanya berjalan dengan normal apa adanya. Tapi guys, kisah horor ini bermula ketika di tahun 2021 si Wina ini tengah mengandung anak keduanya, si John ini. By the way guys, si Wina dan suaminya ini menempati kamar yang dulunya bekas gudang gitu loh. Jadi kamarnya ini masih belum direnovasi, masih berbentuk batako gitu loh, dengan atasnya ini masih belum di plafon. Jadi kayak masih ketahuan gitu kan kalau misalnya ada tiang-tiang yang buat penyangga para genteng-genteng itu. Nah, masih kelihatan kayak gitu kan. Sebenarnya agak sedikit ngeri gitu. Pokoknya setiap hari itu masih banyak debu dan juga runtuk-runtuk yang berasal dari tembok-temboknya atau dari atas gentengnya ini. Nah, singkat cerita, di suatu malam ketika usia kandungannya si Wina ini sudah menepati usia 7 bulan. Kala itu di malam-malam si Wina ini bermimpi. Jadi kayak mimpinya ini antara sadar sama nggak sadar gitu. Dia melihat di salah satu sudut di dalam kamarnya, dia melihat ada sosok wanita dengan pakaian serba putih dengan rambutnya yang panjang yang menutupi wajahnya. Wanita tersebut menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi perlahan demi perlahan dia berjalan menuju ke arah si Wina ini guys. Nah kala itu si Wina yang melihat hal seperti ini pengen banget buat langsung bangun gitu kan, langsung menyikapi apa yang terjadi saat itu. Tapi semua badannya ini nggak bisa digerakin. Jadi kayak dia nggak bisa ngontrol tubuhnya sendiri. Alhasil dia hanya cuma bisa berdoa di dalam hati dan tiba-tiba sosoknya ini yang semakin dekat ini tiba-tiba menghilang. Sosok ini menghilang ketika tepat berada di sampingnya si Wina. Nah, ketika sosoknya ini menghilang, barulah si Wina ini bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Alhasil, si Wina ini langsung kebangun gitu kan, buat ngecek di sekitar dalam kamarnya. Dan emang gak ada apa-apa guys. Nah, cerita horornya ini kembali berlanjut. Dan selang sebulan ketika mendekati hari persalinan tiba, si Wina ini meminta suaminya untuk dapat merenovasi kamarnya tersebut. Karena kan emang debu gitu kan, debu masih banyak-banyak runtuk. Jadi kayak kasihan gitu kalau misalnya anaknya nanti lahir, takutnya banyak debu dan segala macamnya gitu kan. Dan alhasil kamar tersebut pun direnovasi. Karena memang sebelumnya ketika si Wina ini memasuki kamar tersebut agak-agak sedikit aura mencekam gitu loh dari kamar tersebut. Tapi setelah direnovasi semuanya udah tertata rapi dan bersih. Alhasil kesuraman di dalam kamar ini agak sedikit menghilang. Singkat cerita, hari dimana kelahirannya si John ini pun tiba. Dan alhamdulillahnya semua berjalan dengan lancar gitu loh, tanpa kendala suatu apapun. Tapi guys, ketika si Wina ini memasuki rumahnya, awalnya yang aura agak-agak sedikit aneh ini makin mencekam. Nggak tahu kenapa, si Wina ini agak ngerasa makin aneh gitu loh dengan aura yang ada di dalam rumahnya si ibu mertuanya ini. Tapi kala itu si Wina masih kayak berpikir positif, mungkin dia efek karena banyak pikiran atau karena emang hormonnya masih belum stabil atau cuma perasaannya aja. Jadi kayak Wina ini mencoba untuk mengalihkan pikiran negatif yang ada di kepalanya gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu, kayak dihempas aja. Hingga pada suatu hari guys, tepatnya di malam hari, si Wina ini mendengar suara seseorang yang tengah memasak gitu loh. Tepatnya kayak mengongseng atau menumis sesuatu di wajan. Nah, by the way, dapur yang ada di dalam rumah itu tempat si Wina ini memasak. Jadi bisa dilongok gitu loh dari kamarnya si Wina ini. Jadi kayak cuma dilongok, itu tuh udah
pasti kelihatan si dapurnya, pasti udah kelihatan si kompor dan segala macamnya gitu kan. Suaranya ini kayak sreng, kayak persis orang yang menumis bumbu atau menumis sesuatu di wajan deh pokoknya guys. Kala itu yang ada di dalam pikirannya si Wina ini, kok ibu malam-malam masak ya? Padahal ini udah jam 11 malam, katanya si Wina yang waktu itu langsung ngeliat jam di dalam kamarnya. Kebetulan anaknya si Wina ini, si Doni, masih belum tidur waktu itu. Dan meminta si Doni untuk melongok ke dapur gitu loh, untuk memastikan gitu kan. Nah, by the way, kamarnya si Wina dengan dapur ini emang sangat dekat gitu loh. Jadi apa-apa, kegiatan apa aja yang ada di dalam dapur nih, pasti kedengeran dari kamarnya si Wina ini. Nah, setelah si Doni ini melongok dari pintu kamarnya, si Doni ini berkata, "Nggak ada bu, nggak ada siapa-siapa di dapur." Nah, mendengar hal ini, si Wina langsung bertanya-tanya, lah kok nggak ada lah, terus tadi suara apa gitu kan. Si Wina pun langsung menidurkan, menaruh si bayi ini yang awalnya masih digendong, ditaruhlah ke tempat tidur. Lalu, dia berjalan ke arah dapur untuk memastikan apakah benar ibu mertuanya tengah masak-masak, karena kebetulan di sisi sebelah kirinya ini ada kamar mandi yang mungkin si Wina ini berpikir, oh mungkin si mertuanya ini udah selesai masak terus langsung ke kamar mandi gitu kan. Nah, untuk memastikan itu si Wina ini melongoklah ke kamar mandi dan ternyata guys nggak ada siapapun, entah itu di dapur, entah itu di kamar mandi. Nah, untuk memastikan kecurigaannya ini, si Wina kala itu bertanya kepada anaknya si Doni, "Nak, tadi tuh kamu dengar nggak sih kalau ada orang yang masak-masak di dapur?" Nah, si Doni yang ditanya seperti ini langsung menjawab, "Iya bu, aku dengar kok. Mungkin itu tikus aja kali yang nggak sengaja jatuh ke wajan." Si Wina pun kayak menjawab, "Oh iya kali ya gitu. Ya udah, kamu tidur dulu deh di kamar bareng sama adik. Ibu mau coba ngecek nenek udah tidur atau belum." Nah, kala itu si Wina ini mencoba untuk melongok nih kamarnya si ibu mertuanya, mengecek nih apakah ibunya ini tidur atau enggak. Ternyata guys, di kamar ibu mertuanya ini nggak ada siapa-siapa. Kosong melompong guys. Ibu mertuanya nggak ada di sana. Alhasil si Wina ini mencoba untuk mengecek di ruang tamu, karena ngerasa kayak ada yang aneh, kok ngerasa rumah ini sepi banget ya gitu. Tapi ketika ngelihat di sekitaran ruang tamu, emang nggak ada siapa-siapa guys. Ibu mertuanya emang nggak ada. Nah, kala itu ibu mertuanya ini punya warung gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh suka pulang, tapi kadang-kadang tuh kalau emang udah kemalaman suka tidurnya di warung gitu. Jadi si Wina ini berpikir, oh mungkin si ibunya lagi tidur di warung kala itu. Lah terus yang jadi pertanyaan, siapa tadi yang goreng-goreng di dapur itu? Setelah kejadian tersebut, teror demi teror pun kembali terjadi guys. Pada suatu malam, tiba-tiba si John ini menangis gitu, menangis gelisah. Ia nggak tahu kenapa, padahal udah disusuin tapi nggak mau gitu kan. Dicek popoknya segala macam, nggak ada apa-apa, nggak ada semut dan segala macamnya. Pokoknya mintanya tuh digendong, ditepuk-tepuk gitu kan. Mungkin si Wina ini berpikir, oh mungkin namanya anak bayi kecengklak. Dan keesokan harinya si Wina ini mengantarkan anak bayinya ini untuk diurut gitu loh ke mak urut, yang dimana mak urut ini adalah tukang urut bayi gitu kan. Tapi katanya si nenek urut ini nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa, nggak ada yang kecengklak. Dengar hal ini si Wina tuh bingung gitu lah, terus kenapa semalaman dia nangis ya gitu, padahal juga demam juga enggak, dicek apa-apa segala macamnya juga enggak gitu kan. Cuma ya udahlah, si Wina masih mencoba untuk berpikiran positif. Tapi guys, positif thinkingnya si Wina ini, tetap keraguan yang ada di dalam hatinya itu makin lama makin mengakar gitu. Selang beberapa hari setelah kejadian si John ini menangis tanpa sebab, di pagi hari si Doni, anaknya yang pertama ini yang tengah sarapan, tiba-tiba berkata begini, "Bu, semalam aku kayak lihat tante deh. Dia pakai baju yang putih, semuanya tuh putih, rambutnya panjang banget sepinggang. Dia lewat gitu loh di depan kamar kita. Emang si tante pulang, Bu?" Si Wina ini yang ditanya kayak gitu kayak bingung gitu loh, kayak terus langsung balik nanya, "Emang kamu beneran lihat? Kan tante di pondok." Katanya si Wina, "Iya kok, semalam ada, aku lihat dia lewat di depan pintu kamar kita." Nah, by the way, si Wina ini memang memiliki adik ipar yang kala itu tinggalnya di pesantren, masih mondok. Jadi nggak mungkin kalau misalnya dia, adik iparnya ini pulang ke rumah. Apalagi si Wina sampai nggak tahu. Jadi kan nggak mungkin banget kan. Nah, kala itu si Wina masih tetap berusaha untuk berpikiran positif gitu loh. Walaupun keraguan yang ada di dalam hatinya ini makin bertambah. Nah, di suatu malam, kala itu si Wina ini kayak mendadak kelaparan gitu loh di malam hari. Ya mungkin karena menyusui kali ya. Jadi dia memutuskan untuk masak mie lah. Dan kala itu si anaknya yang pertama, si Doni, ini kayak masih belum tidur gitu loh. Jadi kayak juga meminta untuk dibikinkan mie. Dan kala itu si Roni ini ada di rumah gitu guys. Nah, ketika mereka asik lagi makan nih berdua, si Wina sama si anaknya ini, tiba-tiba
ada sesuatu yang jatuh dari atas meja, guys. Jadi by the way, si Wina ini makan dengan meja portable gitu loh. Jadi duduknya itu di atas lantai kan. Deket dia itu ada meja belajar. Nah, sesuatu dari sana tiba-tiba melayang jatuh aja. Dan kalian tahu apa guys? Itu adalah kertas origami yang dibentuk menjadi pesawat. Jadi sebenarnya kalau dibilang enteng juga nggak enteng juga. Tapi kalau misalnya diterbangin juga nggak mungkin nggak bisa gitu kan. Kala itu si Wina mengingat dengan sangat bahwa nggak ada angin, sepoi-sepoi atau apapun. Dan tiba-tiba itu kertas yang berbentuk pesawat pun jatuh. Kayak jatuh aja gitu, tanpa ada angin. Kala itu mereka bertiga tuh cuma kayak lihat-lihatan gitu, tanpa mengatakan apapun. Dan alhasil, si Wina kayak mempercepat makannya gitu. Ayo nak, cepetan makannya. Kita langsung cepetan tidur gitu. Kalian kira teror itu cuma sampai situ aja guys? Enggak guys. Teror ini masih berlanjut. Waktu itu si Wina mengingat dengan jelas kejadiannya di sekitar jam 8 malam, yang dimana suami dan juga anaknya ini lagi bermain gitu loh di warung neneknya. Dan di rumah ini cuma ada Wina beserta adik bayinya. Kala itu karena memang mungkin kecapean ya, si Wina ini kayak tidurnya itu dari sore gitu loh. Dan di tengah tidurnya, dia merasa ada sosok bayangan perempuan yang tengah duduk mengamati dirinya guys. Tapi sosok tersebut kayak cuma diem aja gitu loh, kayak cuma ngeliatin si Wina ini. Berbeda dengan mimpi sebelumnya, nah kali ini si Wina ini bisa menggerakkan semua badannya tanpa ada effortnya gitu. Kayak ya udah bisa ngerakin dengan luas gitu. Ketika dia membuka mata, bayangan tersebut hilang guys. Kayak hilang gitu aja. Nah kala itu entah kenapa pertama kalinya si Wina ini kayak merinding gitu loh. Baru merasakan merinding di rumah itu tuh ya kali itu. Dan di suatu ketika, waktu dimana adik iparnya si Wina ini lulus dari pondok pesantren pun tiba guys. Dan akhirnya adik iparnya si Wina ini kembali ke rumah. By the way, untuk enaknya kita panggil saja adik iparnya si Wina ini dengan Juni ya guys. Kala itu ngeliat si Juni ini udah pulang ke rumah tuh kayak seneng banget gitu loh. Kayak maksudnya kayak di rumah tuh ada orang gitu selain dirinya. Karena kan suaminya ini jarang pulang. Terus sedangkan ibu mertuanya tuh kayak pulang enggak gitu loh. Jadi kayak unpredictable. Dan alhasil kedatangannya si Juni ini kayak seakan membawa angin segar gitu loh di tengah padang pasir. Tapi guys, bukannya berkurang, justru teror-teror tersebut makin bertambah dan makin lebih eksis lagi guys. Kala itu si Wina ini tengah mandi gitu loh di sore hari. Si Wina ini dengan jelas mendengar suara adik iparnya si Juni ini bertanya, "Mbak, mau ditambah enggak airnya? Mau dinyalain sekalian enggak?" Kala itu si Wina tuh agak terdiam gitu dan nggak langsung nyaut. Karena yang ada di dalam pikirannya dia tuh, si Juni ini bukan tipe orang yang sepeka itu gitu. Apapun tuh harus diminta tolong. Jadi kayak dia tuh nggak akan sepeka itulah gitu, menawarkan untuk menyalakan air. Ditambah air yang ada di dalam bak-bak di kamar mandi ini masih pada penuh karena baru aja dimatiin sama si Juni ini, si adik iparnya ini. Jadi biasanya si Wina ini menyalakan air sanyonya ini di pagi hari ataupun sore hari. Cukup untuk masak dan segala macamnya gitu loh guys. Dan juga penampungannya nggak cuma satu, tapi beberapa ember yang besar-besar. Dan kala itu, bahkan si adik Juninya sendiri yang mematikan sanyo setelah semuanya ini udah penuh. Mendengar pertanyaan tersebut, si Wina tuh langsung buru-buru menyelesaikan mandinya kala itu. Lalu setelah dia melihat adiknya yang kala itu tengah bermain dengan dua keponakannya di dalam kamarnya, dia langsung bertanya, "Dek, kamu tadi nanya ke Mbak nggak? Ngajak ngomong Mbak nggak?" Terus si Juni tuh kayak raut-raut muka bingung gitu. "Enggak Mbak, aku nggak kemana-mana kok. Kan ini aku jagain adek, takutnya adek malah jatuh atau gimana," katanya si Juni kan. Nah, mendengar hal ini, tentu makinlah keraguan yang ada dalam hatinya si Wina ini makin bertumpuk gitu kan. Wah, mungkin kayaknya udah nggak beres deh. Tapi kali itu si Wina masih mencoba untuk memilih diam. Dia nggak mengatakan apapun gitu. Tapi walaupun dia mencoba untuk diam, mungkin raut wajahnya ini udah kayak aneh gitu kan. Nah, alhasil si Juni ini juga nggak bisa untuk nggak nanya. Dia nanya, "Emang ada apa Mbak?" Dan barulah si Juni ini menceritakan apa yang baru saja ia alami ketika ia mandi guys. Dan sebenarnya teror-teror yang ada di dalam rumah ini nggak cuma melulu meneror si Wina ini, melainkan juga meneror juga si Juni. Dimana guys? Di suatu ketika si Juni ini tengah tidur di malam hari, dia merasakan ada seseorang yang tengah membuka pintunya. Blak gitu, dibuka pintu kamarnya. Tiba-tiba sosok tersebut pun berjalan mendekati si Juni ini. Lalu mengamati si Juni ini dari atas, sembaling mengamati gitu guys. Kayak mengamati gitu. Wajahnya si Juni ini sejelas itu. Tapi kala itu si Juni
Seperti yang pernah dirasakan si Wina, dia nggak bisa menggerakkan semua badannya. Dia nggak bisa menggerakkan badannya sesusah itu gitu loh. Dan pernah juga di suatu pagi, tepatnya di bulan Ramadan. Jadi si Juni ini kan setelah sholat subuh main-main HP gitu, kayak scroll-scroll HP kan. Nah, kala itu dia mengingat dengan jelas pintu kamarnya ini kayak kebuka gitu kan, nggak ditutup sama sekali. Dan ruangan luar ini dimatikan gitu loh lampunya, jadi kayak biarin gelap. Karena kala itu udah jam 5 lebih, jadi kayak di langit itu udah terang gitu loh, terang dari sinar matahari kan. Nah, ketika dia asik memegang handphonenya, entah kenapa ujung matanya dia ini melihat sesuatu seperti sekelebatan gitu loh, bayangan. Pas dilihat tapi nggak ada. Tapi beberapa kali suka berterbangan gitu loh, bolak-balik gitu di depan kamarnya si Juni ini. Kala itu si Juni nggak mencoba untuk langsung teriak atau gimana, dia kayak mencoba ya udah diem aja gitu. Nah, setelah agak-agak siangan barulah dia juga menceritakan hal tersebut ke Wina ini. Pernah di suatu ketika si Juni ini selesai membersihkan mainan-mainan ponakannya, di situ juga emang ada bola. Tiba-tiba bola tersebut ini mantul tak 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 dengan sendirinya. Nah, kala itu sampai si Wina ini yang dari kamar tuh mendengar, terus langsung bangun kan, langsung ngeliat, ada apa dek gitu kan, adeknya lagi bobo jangan berisik, katanya si Wina. Terus si Juni tuh kayak, enggak mbak, pak aku ada di ruang tengah, katanya si Juni dengan kayak muka bertanya-tanya. Terus guys, tatapan mereka tertuju pada bola yang tidak jauh dari mereka guys. Si Wina ingat dengan jelas bahwa suara itu seperti suara bola yang tengah memantul, tak 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 gitu. Sedangkan katanya menurut si Juni, dia ini menaruh bola itu di lantai. Sedangkan kalau misalnya emang ketebak angin, kayak cuma gelinding doang mungkin gitu, mungkin emang ketebak angin. Tapi guys, ini kan kayak memantul. Nah, kalau misalnya memantul ini harus dipegang dulu bolanya biar bisa memantul kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang guys. Dan terornya ini masih berlanjut ketika di suatu malam, si Wina ini mendatangi ruang tengah, yang dimana ruang tengah ini sebenarnya ada lemari tua gitu loh, lemari yang udah agak-agak reat tapi memang masih bisa digunakan gitu kan. Gak tahu kenapa pas ketika dia memasuki ruangan tersebut, dia melihat pintu lemarinya yang ada di dalam ruangan tersebut tiba-tiba membuka dan juga menutup sendiri guys. Dan itu juga disaksikan oleh si Roni yang kala itu tepat berdiri di belakangnya si Wina ini. Sampai si Wina ini bertanya, kamu tadi lihat nggak yang itu? Terus si suaminya, iya lihat, cuma kayak gitu aja, kayak flat aja gitu mukanya si suaminya ini. Teror demi teror pun semakin hari semakin menjadi-jadi. Sampai ada di titik dimana Wina ini nggak ngerti lagi harus gimana. Padahal sholatnya juga udah, ngajinya juga udah, tapi kenapa masih ada aja teror yang berlangsung di rumah tersebut gitu loh. Hingga suatu ketika ada hal aneh yang mengganjal hatinya si Wina ini. Yang dimana kesehatannya si Roni ini makin hari makin ngedrop gitu loh. Setiap malam ketika menjelang mau beristirahat, si Roni ini selalu menggigil kedinginan, badannya sepanas itu gitu loh. Tapi anehnya guys, sakitnya si Roni ini hilang gitu aja ketika subuh, ketika mau menjelang sholat subuh gitu loh. Mungkin kalian bertanya-tanya, mungkin itu masalah kesehatan kali kak? Enggak guys. Ternyata si Roni ini juga udah sempet ngecek lab, cek darah dan segala macamnya, dan gak diketemukan penyakit atau masalah-masalah yang serius pada tubuhnya si Roni ini. Kayak semuanya baik-baik aja gitu. Si Roni ini yang awalnya percaya nggak percaya mengenai hal tersebut, akhirnya karena dia merasakan emang ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya dia, alhasil ya mau nggak mau dia percaya dong, karena kan memang dia merasakannya sendiri gitu. Hingga pada akhirnya karena emang udah nggak kuat dengan apa yang dirasakan setiap malam, jadi kan kayak mengurangi jam tidurnya, jadi paginya harus bekerja tapi malamnya dia susah buat tidur, buat istirahat gitu kan. Alhasil si Roni ini menghubungi temennya yang kala itu indigo gitu loh, yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dan ketika si temannya ini datang ke rumah, si temannya ini meminta untuk direbuskan air beserta serai gitu loh. Dan setelah semuanya sudah disediakan, si Roni ini diminta untuk memasukkan kakinya ke dalam rebusan air serai ini. Entah kenapa guys, setelah si Roni ini memasukkan kakinya ke dalam rebusan air serai ini, tiba-tiba si Roni ini mual dan memuntahkan makanannya gitu. Kayak langsung mual gitu. Bahkan si Wina sendiri yang katanya kala itu merasakan ada sesuatu yang menekan tubuhnya gitu. Ternyata menurut temannya yang indigo ini,
Jin tersebut merupakan sesuatu yang ditanam gitu loh di tanah ini, bahkan sebelum rumah ini atau rumah ibu mertuanya ini dibangun. Entah tujuannya itu menjaga dalam hal apa juga si Wina juga nggak terlalu tahu pastinya gitu loh. Dimana jin tersebut berupa sepasang siluman ular. Dan karena ada sesuatu yang ditanam inilah yang menyebabkan mengundang makhluk-makhluk gaib dari beberapa tempat gitu untuk mendatangi tempat tersebut dan akhirnya bertempat tinggallah di rumahnya si Juni ini guys. Nah setelah mengetahui seluk-beluknya, akhirnya sama si temennya Roni ini dipindahkanlah para makhluk-makhluk yang ada di dalam rumah ini untuk dipindahkan ke depan rumah kayak di jalanan gitu loh, tepat di depan rumahnya si Roni karena bingung kan mau buang di mana. Tapi guys, setelah hal tersebut dilakukan, menurut kalian apakah teror-teror ini berhenti? Enggak guys, teror-teror tersebut masih berlanjut. Bahkan hingga saat ini guys. Dari televisi yang menyala sendiri, dari barang-barang yang jatuh sendiri bahkan di depan mata kepalanya si Wina sendiri dan juga si adiknya ini. Sampai bau bangkai yang hampir setiap hari tercium dari rumah tersebut guys. Bahkan sempat beberapa kali si Wina ini mendengar suara cekikikan yang nggak tahu dari mana asalnya. Kayak hihihi gitu. Yang suaranya ini nggak ketahuan dari mana. Kayak bener-bener kayak menggema itu gitu. Sesering itu. Sampai si Wina ini kayak ngerasa aneh banget kalau misalnya dalam satu hari ini nggak ada hal-hal mistis yang terjadi. Kayak udah terbiasa gitu loh. Hingga di titik dimana si Wina beserta suaminya, beserta adik iparnya, pokoknya yang tinggal di rumah ini tuh kayak ya udahlah, udah pasrah aja gitu. Yang penting lebih mendekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa. Mengenai jin-jin atau teror-teror tersebut kayak udah dibiasain aja gitu. Bahkan kayak udah nggak asing lagi kalau misalnya barang jatuh sendiri, kayak misalnya pintu ngegebrak sendiri, kayak udah biasa aja, kayak ya udahlah gitu. Malah aneh kalau misalnya nggak kayak gitu gitu. Sampai di titik kayak gini. Coba kalian bayangkan. Bagaimana menurut kalian mengenai kisahnya si Wina ini? Apakah kalian ada saran sebaiknya bagaimana baiknya si Wina ini dan keluarganya ini mengenai rumah yang terus-menerus diteror tersebut? Dan itulah tadi cerita mengenai pengalamannya si Wina. Seperti biasa guys, aku nggak mau memaksakan kalian untuk mempercayai apa yang aku sampaikan di sini. Karena di sini aku dan tim dan yang lainnya juga hanya ingin murni berbagi pengalaman aja. Menurut kalian percaya atau enggaknya itu terserah pada kalian ya guys. Oke guys, segitu dulu konten aku kali ini. Dan aku mau mengucapkan makasih buat kalian yang masih detik ini mendengar cerita aku. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please banget jangan lupa subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Oke guys, dan see you di next video selanjutnya. Bye bye.